Ini adalah tanah hitam. Aku sekarang lagi berjalan di atas tanah hitam. Halo teman-teman, kembali bersamaku Ariana. Dalam video yang lalu, Ariana telah memperkenalkan bagaimana kooperasi kerjasama pertanian di distrik Shuangcheng, kota Harbin, provinsi Heilongjiang, bagaimana mereka memanenkan jagung. Dalam video kali ini, Ariana mau memperkenalkan satu hal yang cukup istimewa, yaitu bagaimana kooperasi kerjasama pertanian di sini mempersiapkan tanahnya untuk menahan musim dingin, ya. Karena provinsi Heilongjiang ini memiliki musim dingin yang cukup panjang, sampai 6 bulan, ya. Jadi setengah tahun sini sangat dingin. Maka dalam musim dingin ini mereka tidak bisa menanam tumbuhan. Makanya sekarang pada perakhiran musim gugur, mereka harus bersiap dan melakukan pekerjaan ini untuk siapkan tanah hitamnya supaya pembajakan musim semi pada tahun mendatang, yaitu pada bulan Mei tahun depan, tanah ini masih subur, masih cocok untuk menanam tumbuhan gitu. Jadi kita bisa melihat sekarang ada dua mesin, mereka lagi bekerja dan beroperasi. Yang pertama itu dia akan menggali tanah hitam ini secara lumayan mendalam, ya. Jadi katanya tanah hitam di bawah kaki aku ini setinggi atau setebal 1,5 meter, dan mesin ini dia akan menggali hingga kedalaman 35 cm, ya. Coba lihat, jadi dia akan menggali dan membalikkan tanahnya, dan terus ini adalah mesin kedua. Dia akan menggemburkan tanah yang tadi dibalikkan dan digali oleh mesin pertama itu. Kita coba ke sana, ya. Nah, lihat ini aku lagi mendekatinya, ya. Kita bisa melihat, ya. Nah, sekarang di atas tanah ini masih ada jerami yang kelihatannya kuning muda. Aku takut kayaknya sedikit bahaya. Teman-teman, jadi sekarang kita mendekati untuk melihat bagaimana hasilnya setelah mesin tadi beroperasi. Aku lagi mendekati. Nah, kita bisa melihat kalau jadi tadi mesin itu setelah dia berlalu, tanahnya akan digali sebesar gini, ya. Makanya tanahnya digali, terus tanah yang di bawah akan dibalikkan ke atas, dan tanah yang awalnya di atas akan dibalikkan atau dikuburkan ke dalam, ya. Dengan cara ini artinya atau fungsinya adalah untuk mengeluarkan tanah yang awalnya di bawah, yang memiliki atau mengandung lebih banyak bahan organik, ke atas supaya tanah yang di permukaannya menjadi lebih subur dan lebih cocok untuk ditanam, ya. Dan kita masih bisa melihat ini, ya. Kita bisa melihat ada ini yang berwarna kuning muda ini sebenarnya adalah jerami, ya.
jerami ini berasal dari mana? Ya, kalau kalian pernah nonton videoku yang lalu, ini adalah jerami yang setelah pemanenan. Kalau istilahnya adalah huitian. Apa artinya? Ya, jadi kalau pada masa lalu orang lokal mereka akan langsung membakar jerami jagung ini supaya ia menjadi pupuk ya. Tapi kalau sekarang untuk melindungi iklim atau menjaga kualitas udara, jadi sekarang di Tiongkok dilarang membakar jerami atau langsung membakar jerami di lahan, di sawah, karena ia juga berisiko akan mengakibatkan bencana pembakaran. Makanya sekarang dilarang. Tapi bagaimana caranya untuk menggunakan kembali jerami ini? Ya, ini adalah caranya. Jadi dengan menggunakan mesin yang dalam video lalu, saat pengambilan jagung, mesinnya dia akan langsung menghancurkan batang jagung yang udah kering menjadi nggak gini. Terus dia akan dibiarkan di atas tanah ya. Setelah semua proses pemanenan selesai, mereka akan datang lagi ke tanah ini dan melakukan qiuzhengdi, yaitu merapikan dan menyiapkan tanah untuk pembajakan musim semi gitu ya. Makanya sekarang ini adalah tahap awal dalam qiuzhengdi, yaitu secara mendalam menggali tanahnya, terus memutarbalikkan tanah yang di bawah ke atas dan menguburkan tanah yang awalnya di atas ke bawah ya. Dan dalam proses ini jeraminya juga akan ikut dikuburkan ke dalam ya. Dan aku tadi udah nyebut bahwa karena Provinsi Heilongjiang ini berada di posisi yang cukup utara di Tiongkok ya, maka musim dingin di sini sangat panjang, akan berlangsung selama 6 bulan. Dalam setengah tahun ini, jerami ini dia akan membusuk di dalam tanah dan mereka akan berangsur-angsur menjadi bahan organik ya. Dengan cara ini tanah ini jadi dia masih mengandung banyak bahan organik supaya ia tidak akan menjadi tidak subur lah ya. Maka dia masih cocok untuk menanam pertumbuhan. Kalau aku berdiri di sini, kalian bisa melihat perbedaannya antara tanah yang telah digemburkan dan tanah yang baru digali dan diputarbalikkan ya. Situ ia gaya batu tanah karena ia masih besar. Kalau yang di sini ini udah menjadi lebih kecil dan lebih hensong ya. Jadi tanah ini sudah dirapikan dan disiapkan, nanti tinggal dibangun tianlong, jadi tempat untuk menanam biji. Oke teman-teman, aku yakin setelah menonton video ini kalian pasti sudah lebih mengenal cara khas, teknologi khas, mesin canggih yang telah digunakan dalam proses merapikan dan menyiapkan tanah hitam pada perakhiran musim gugur di Provinsi Heilongjiang ini ya. Dan mungkin kalian juga mungkin akan menemukan hal yang sama di Indonesia. Ini aku kurang tahu ya, dan jika tidak ada mohon maaf ya. Dan bagi aku
Pengalaman kali ini juga sangat berharga dan sangat memanfaatkan, karena sebelumnya ya sebagai Gen Z yang sama sekali tidak pernah ke sawah dan tidak pernah melakukan kegiatan pertanian ini, aku kali ini dengan mataku sendiri telah melihat banyak proses yang sebelumnya aku tidak pernah melihat ini. Jadi aku benar-benar mau menyampaikan terima kasih kepada petani di Tiongkok ini dan orang yang terlibat dalam industri pertanian ini, karena jika tanpa upaya dan kerja keras mereka, kami tidak mungkin dapat begitu banyak pangan yang memastikan atau menjamin setiap orang Tiongkok bisa makan dengan kenyang gitu. Jadi bagi aku ini sangat berarti dan yang juga ingin aku sampaikan berterima kasih. Terima kasih ya. Terus hal kedua adalah kali ini aku telah melihat banyak mesin yang beraneka yang punya fungsinya masing-masing. Maka ini juga bantu nambah wawasanku ya. Dan aku juga melihat ya dengan menggunakan mesinnya efisiensi pertanian di sini baru bisa ditingkatkan. Jadi dari sinilah aku baru secara lebih lanjut memahami makna modernisasi ala Tiongkok ya. Jadi memang dengan mekanisasi dan modernisasi di industri pertanian, Tiongkok baru bisa menjaga atau mempertahankan ketahanan pangan dan bisa menjadi lebih maju lah, bisa lebih menyejahterakan rakyatnya ya. Jadi ini adalah apa yang aku peroleh setelah melihat semua proses ini ya. Jadi semoga karena tahun ini musim panennya belum selesai, maka semoga tahun ini bisa panen dan semoga tahun ini adalah tahun panen gitu ya. Dan berterima kasih banyak Anda telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka video ini dan semoga video ini akan membantu kalian menambah wawasan juga. Makasih banyak dan sampai jumpa. Semoga kalian selalu sukses, sehat, bahagia, dan lancar. Bye-bye. Sampai jumpa. Melihat sunset di Provinsi Heilongjiang. Bye-bye.